sebuah cerita horor dari akun Twitter nyata @nyata7404296 berjudul asli Kuntilanak Kuburan Batu. Akan Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat horor dimanapun berada. Bercerita tentang teror horor kuntilanak kuburan baru di sebelah rumah. Langsung saja, buat kalian subscriber setia channel spesial horor, selamat mendengarkan. Semoga kalian suka. Salam horor. Tembok berbahan hebel tersusun lurus memanjang menjadi sekat pembatas antara dua hunian yang berbeda cerita. Di mana hunian pertama merupakan panggung penuh drama yang saat ini kita jalani. Iya, hunian dalam arti sebenarnya, alias rumah tempat kita berteduh. Dan hunian kedua ialah tempat bagi mereka bernaung ketika nafas tidak lagi berhembus. Entah apa yang ada di pikiran ayah, hingga beliau mengambil perumahan tepat bersebelahan dengan lahan pemakaman umum TPU. Malah rumah yang dipilih pun merupakan rumah yang berbatasan langsung dengan tembok penyekat antara TPU dan lingkungan komplek. Tidak ada sedikit bayangan dalam benak bahwasanya kuburan akan menjadi pemandangan di kala pagi dan malam. Belum lagi bayang-bayang rupa wujud para dedemit seperti tergambar dengan sendiri, menghadirkan rasa takut di dalam batin. Hal itulah yang aku dan adik semata wayangku pikirkan di hari pertama kami menempati rumah ini. Namaku Rizky, dan adikku semata wayang bernama Rian. Namun, apa mau dikata, ayah sudah bersabda, dan rumah ini setidaknya menjadi hunian yang bagus daripada kami harus terus mengontrak. Begitulah bunda tercinta coba untuk memberitahukan kepada kami. Walau di akhir cerita ketakutan itu memang tidak berlandas dan hal mistis tidak pernah bersinggah menyapa kami. Lambat laun kami pun terpaksa membiasakan diri hidup bersahaja dengan mereka yang tinggal nama. Singkat cerita, 3 tahun lebih kami mendiami rumah tersebut dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Bahkan hamparan pemandangan kuburan atau prosesi pemakaman sudah menjadi hal yang biasa kami lihat. Sama seperti sore itu, rombongan manusia tampak menggotong keranda. Sudah pasti ada yang berpulang hari ini. Langkah mereka terus berjalan hingga membuatku terkaget tatkala baru kali ini lahan yang digunakan sangat dekat dengan posisi rumah berada. Jarak yang mungkin tidak lebih dari 3 meter. Aku sempat heran, karena dalam hematku seharusnya sudah ada kuburan lain di sana. Terlebih TPU itu juga bukan TPU yang baru dibuka. Dan yang lebih gila lagi, dengan tidak sadar aku malah mengikuti prosesi pemakaman secara tidak langsung. Karena memang antara komplek dan TPU itu hanya berbatas dinding yang tidak lebih dari 2 meter, di mana mataku masih dapat menyaksikan pemakaman jenazah itu dengan sedikit berjinjit. Aku seperti terhipnotis, mataku terus melirik tajam, detik demi detik prosesi itu, walau diri ini berada di komplek dan mereka ada di area TPU. Aku malah menjadi orang terakhir yang pulang dari pemakaman itu. Sempat diriku ini iseng naik ke atas tembok hanya untuk melihat makam baru itu. Anissa Cahya binti Legiman. Spontan nama almarhum aku baca. Bahwasanya yang baru saja dikebumikan adalah seorang wanita yang berpulang di usia 28 tahun. Mungkin karena sudah 3 tahun berada di sana, tidak ada rasa ngeri terlintas. Hanya saja, mohon maaf,
Bila biasanya kuburan baru identik dengan bau serta tebaran bunga-bungaan, namun saat itu aku mencium bau yang sangat busuk, seperti berasal dari lahat yang baru ditutup itu. Lupa menjelaskan sedikit tentang diriku. Saat itu aku berstatus pelajar yang baru saja mengenakan seragam abu-abu, sementara adikku duduk di bangku kelas 2 SMP. Ayahanda merupakan staf kontraktor yang tidak jarang harus melanglang buana tak kala job project telah tiba. Sementara ibunda merupakan wanita karir yang mendedikasikan waktu sepenuhnya untuk merawat serta mendidik kedua anaknya. Aku tidak suka bahasa ibu rumah tangga, karena bagiku menjadi ibu yang seutuhnya merupakan profesi yang paling mulia. Balik lagi ke cerita. Keesokan hari, kala mentari belum sempurna terbit, dikejutkan oleh cerita Kang Udin, security komplek tempat kami tinggal. Pagi itu, Kang Udin ditemukan warga tertidur di area makam. Tak hayal, kala dia terbangun, badannya terasa lemas. Suhu badannya tinggi, malah beliau langsung dilarikan ke puskesmas karena dia kembali pingsan. Kabar burung berhembus cepat dari mulut ke mulut, hingga semua warga komplek dihebohkan dengan cerita penampakan kuntilanak. Iya, ada cewek minta tolong, taunya kuntilanak. Seperti itulah pembicaraan setiap rumah hangat membahas kejadian yang menimpa Kang Udin. Sejak peristiwa itu, Kang Udin enggan melanjutkan pekerjaan sebagai satpam di komplek. Malahan cukup susah bagi warga kami untuk mencari pengganti Kang Udin. Saking cepatnya kabar mistis itu menyebar. Alhasil untuk shift malam dijaga oleh warga secara bergantian. Malam itu, ayah serta seorang warga lain, sebut saja namanya Pak Karim, mendapatkan jatah berjaga. Karena saat itu bukan malam minggu, tentu saja minim tenaga bantuan yang menemani. Belum lagi rintik hujan sayup berjatuhan, yang semakin membuat keadaan komplek tidak ubahnya mirip dengan keadaan area sebelah. Dari pengakuan ayah, sekitar jam 1 ayah sempat meninggalkan Pak Karim sendiri. Beliau pulang ke rumah untuk menunaikan hajat yang sudah tidak dapat ditahan. Tidak lama, hanya 15-20 menit, ayah sudah kembali ke pos penjagaan. Ayah mendapati keadaan pos kosong dengan gerbang komplek yang terbuka. Ayah sempat merasa takut. Segera diambilnya HP dan menelpon Pak Karim. Ternyata bunyi HP itu dekat terdengar, dan ternyata HP Pak Karim tertinggal di pos. Dalam pikiran ayah, mungkin Pak Karim juga kebelet dan pulang ke rumah. Tapi siapa yang membuka gerbang? Apa ada maling? Pikir ayah sejenak. Seorang diri, ayah sempat berjalan dan menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada maling yang bertamu kala itu. Ayah juga masih berpikir Pak Karim akan kembali, karena HP-nya tertinggal di dalam pos. Dan ketika ayah hendak mengunci gerbang itu, satu suara terdengar lembut menyapanya. Pak, jangan ditutup dulu," teriak seorang wanita cantik. Ayah terdiam karena tidak mengenali wanita itu. "Mbak, siapa ya? Dari mana?" tanya ayah padanya. "Saya Cahya, Pak, saudarinya Pak Karim. Maaf mengganggu malam-malam," ucap wanita itu. Ayah tidak langsung percaya dan masih memberikan pertanyaan lain. Terlebih sudah jam 1 lewat, mau kemana wanita pergi? Pikir ayah lagi. "Lah, rumah saya cuma di depan situ, Pak. Jalan 2 menit juga sampai," terangnya. Ayah mulai mempercayainya, karena memang Pak Karim merupakan warga asli setempat. Terlebih lagi, ayah mendapatkan penjelasan bahwa wanita itu berkunjung untuk mengantar obat. Ayah tidak membantah. Dibukakannya sedikit gerbang sebagai akses keluar. Hanya sekian detik kejadian itu terjadi, sebelum satu teriakan mengagetkan dirinya. "Setan!
teriak seorang wanita yang berasal dari salah satu rumah di komplek. Beberapa warga tampak keluar pergi menuju ke arah suara. Begitu juga ayah yang sejenak terlupa akan sosok wanita yang tadi ditemuinya. Suara itu bersumber dari rumah Pak Karim. Istri Pak Karim terkulai pingsan di teras rumah, sementara seorang anak menangis terseduh tepat di sampingnya. Sigap mereka bergegas menolong Bu Karim. Anak mereka yang masih balita juga tidak dapat menjelaskan sebab akibat apa yang terjadi. Malah ayah yang menjadi sasaran pertanyaan, karena Pak Karim ternyata tidak ada di rumah pada saat itu. Belum lagi cerita ayah perihal sosok wanita yang tadi menemui, semakin membuat pertanyaan menyerang ayah malam itu. Semua menjadi heboh. Warga terpaksa harus bangun dari tidur lelapnya. Belum lagi sosok wanita tersebut sudah tidak ada di pos. Semakin menambah kepanikan akan keberadaan Pak Karim berada. Tak hayal komplek kembali heboh dengan cerita mistis. Terlebih setelah mereka menemukan Pak Karim ternyata pingsan di salah satu makam TPU yang ada di sebelah komplek. Tepat di jam 3 dini hari. Keadaan komplek terasa rame. Tidak hanya para lelaki, kaum wanita, bahkan anak-anak pun tidak luput mencari informasi mengenai apa yang menimpa Pak Karim dan keluarga. Rumah Pak Karim sesak menampung warga yang silih berganti datang untuk melihat keadaan. Menjelang azan subuh berkumandang, baru kondisi Pak Karim dan istrinya bisa diajak berbicara. Pak Karim menuturkan, tadi ada seorang wanita yang hendak meminta tolong diantarkan pulang. Wanita itu terlihat sedih dan gelisah, malah menangis, kata Pak Karim menceritakan. Pak Karim sempat meminta wanita itu menunggu karena saat itu ayah pulang dan beliau sendiri di pos. Tapi entah kenapa saya manut. Ya sudah, lagian katanya rumahnya cuma di ujung depan pengkolan. Kalau jalan paling 5 menitan, ucap Pak Karim pada kami. Di tengah perjalanan lah, Pak Karim mulai merasakan keanehan. Tak kala wanita itu bertanya perihal kuntilanak yang sempat menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Orang tadi nangis, terus ngomong, "Saya takut, Pak. Rumah saya dekat kok di situ." Kok tiba-tiba nanya itu? Aduh, merinding aku, Pak. Seru Pak Karim melanjutkan cerita. Saat itu malah harum bunga melati kental tercium. Tapi Pak Karim tetap menceritakan setahu yang dia dengar. Bahkan sedikit melebih-lebihi hanya untuk bercandaan saja. Hanya saja tak kala Pak Karim mendeskripsikan bentuk kuntilanak itu, sosok wanita itu malah berkata padanya, "Seperti ini dong wajahnya, Pak." Pak Karim terkaku, takut akan apa yang ada di depannya. Teman yang sedari tadi bersamanya merupakan kuntilanak yang sedang menjadi bahan pembicaraan warga. Sosok wanita itu sungguh sangat mengerikan. Setengah wajahnya gosong dengan daging yang menganga penuh dengan belatung. Dan kuntilanak itu pun tertawa. Suara kuntilanak itu yang membuat Pak Karim lari tunggang langgang. "Aku dikejar, Mas. Bajuku sepertinya ditarik-tarik sampai aku jatuh. Wajahnya tepat ada di depan mataku. Nah, tahu-tahu aku pingsan di kuburan lagi," ucap Pak Karim. Beda halnya dengan Pak Karim. Istrinya malah mengaku rumah diketuk oleh suaminya. Dia sempat bingung karena Pak Karim seharusnya membawa kunci. "Aku buka pintunya, Pak. Bapaknya mukanya pucat, terus duduk di teras. Ya aku ikut duduk di situ. Aku pijatin, aku ajak ngomong. Tahu-tahu ada orang menangis. Waktu aku lihat yang aku pijat tadi, ternyata sudah jadi kuntilanak. Takut aku, Pak," seru Ibu Karim terbata. Dia merinding mengingat kejadian gila yang baru saja dialaminya. Eksistensi sosok kuntilanak tersebut
semakin viral. Seharian setiap rumah hanya membahas perihal hal tersebut. Tidak hanya di komplek kami, bahkan warga di luar komplek pun membicarakan hal yang sama. Banyak pertanyaan. Siapa sosok perempuan yang menjadi demit tersebut? Karena sebelumnya tidak ada horor seperti ini yang terjadi. Singkat cerita, dalam seminggu ada saja warga yang menjadi korban keusilan kuntilanak itu. Pasti setiap harinya, satu warga ditemukan pingsan di area TPU. Tidak lagi warga komplek, warga di luar komplek pun mendapatkan teror yang sama. Begitu juga aku. Kurang lebih sebulan dari peristiwa terakhir, teror demit bergaun putih itu sedikit menurun. Walau masih ada yang melaporkan kejadian serupa. Malam itu, diriku merasa gerah dan ingin sejenak bersantai sembari menikmati segelas kopi pahit yang baru aku seduh. Sendiri, aku asik menikmati malam, sembari bermain game dari handphone. Kondisi saat itu hanya ada aku, adik, dan ibunda tercinta. Ayahanda kembali berpetualang seiring proyek yang kembali berjalan. Malah kala itu lebih dari 4 bulan ke depan, kami hanya tinggal bertiga di rumah ini. Malam semakin larut dan aku masih asik dengan HP yang tergenggam di tangan. Buat apa takut, pikirku. Orang aku juga berada di rumah sendiri. Kuusir ketakutan dan tidak mengacuhkan kabar miring yang nyatanya aku pun tidak pernah melihat. Tiba-tiba terdengar suara nyaring seperti hempasan pasir yang berjatuhan di lonteng. Aku terdiam. Kulirik ke atas dan suara itu masih terdengar. Lemparan pasir tiba-tiba menghantam wajah. Aku terkaget dan membuat gelas yang ada di sebelahku terjatuh. Kulihat sekilas siapa yang melakukan itu, namun tiada seorang pun di sana. Kupastikan kembali. Aku menilik lantai dan benar adanya ada pasir yang terlempar ke wajahku. Saat itu aku kembali teringat akan sosok kuntilanak itu. Tergesa aku bangun hendak masuk dalam rumah. Tiba-tiba kunci rumah pun tidak ada. Terbuka, aku langsung panik. Dek, Bu, pintunya dikunci ya, teriakku dari luar. Firasat malam itu sungguh sangat tidak mengenakkan. Belum lagi aroma bangkai sangat busuk kembali tercium. Tanganku kembali gemetar, memaksa agar pintu itu dapat terbuka. Heh, terdengar suara yang memanggil. Heh, suara itu kembali memanggil. Kutolehkan pandangan menatap ke arah suara. Astagfirullah, ucapku keras. Aku melihat kuntilanak itu bergelantungan di tembok pembatas TPU dan komplek. Wajah itu sama dengan apa yang aku dengar selama ini. Dia tersenyum kepadaku seperti bahagia melihatku ketakutan. Aku tidak memiliki keberanian untuk saling bertatap dengan kuntilanak itu. Tangan ini terus mengguncang pedal pintu. Dek, Bu, tolong bukain pintu, seruku terus-menerus yang sudah dilimuti rasa takut yang teramat sangat. Dan tawa itu terdengar sangat dekat. Hawa pun tiba-tiba menjadi dingin. Aku terpaku diam memegangi pedal pintu sembari menutup kedua kelopak mata. Tak kala aku rasakan satu tangan memegang pundakku, sembari menggoyangkan jarinya seperti memberikan isyarat untuk menoleh ke belakang. Menoleh ke arahnya. Kubuka sedikit mataku melirik ke arah tangan itu. Tangan yang penuh dengan borok dan luka. Kukunya panjang mengurai berwarna kehitaman. Melihat itu sontak membuatku semakin histeris. Aku berteriak sejadinya, sembari menggedor pintu rumah yang tidak kunjung terbuka. Dan semakin keras aku berteriak, dia pun semakin tertawa kencang. Kekrisisan akan iman membuatku hanya bisa terduduk bersender di pintu itu. Mulut seperti sudah berteriak sekencang-kencangnya, tapi apa daya,
Hanya kata-kata seperti gerangan yang keluar. Seperti semua kata yang ingin kuucapkan tertahan di rongga tenggorokan. Lama terasa kejadian itu berlalu. Berkali-kali mata tertutup dan kubuka, berharap kuntilanak laknat nan menyeramkan itu segera pergi. Namun tetap saja, sosok demit ini berada tepat di hadapanku dan tidak ada lagi yang lebih horor. Ketika kulihat mulutnya memuntahkan darah dan belatung. Darah dan belatung itu tidak henti bercecer di lantai tepat di mana aku terduduk. Badanku terasa tidak bertulang. Keringat dingin tidak berhenti mengalir di dahi, menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Terasa tangan menepuk kembali pundakku. Kak, kamu kenapa?" teriak ibu dari arah belakang. Alhamdulillah, pintu ini akhirnya terbuka. "Kuntilanak, Bu," seruku. "Hus, ngawur kamu. Ayo masuk, jangan mengada-ada," ucapnya kembali. "Ada, Bu. Aku tidak bohong. Tadi dia pas di depanku," kataku kembali. Aku bangun dari dudukku. Wajahku masih pucat dengan jantung yang berdebar kencang. Kulirik segala penjuru, memastikan kejadian yang baru terjadi benar sosok itu ada atau tidak ada. Ketenangan itu hanya sementara. Ternyata itu belum berakhir. Dia masih menyiapkan satu kado kejutan bagiku. "Iya, kamu tidak bohong. Aku percaya," terdengar suara lirih tepat di belakang sambil tertawa. "Bukankah tadi ibu di belakang? Kenapa suara itu sangat mengerikan?" Kuputar badan perlahan, dan kembali aku histeris hingga pingsan ketika kuntilanak itu yang ternyata berada di belakang dan pintu itu nyatanya masih tertutup. Kepalaku terasa nyeri. Perlahan aku mencoba melihat sekitar dengan pandang yang masih berkunang. Di mana aku? Ini bukan di rumah, ucapku dalam hati. Jauh aku memandang ke arah depan. Hanya hamparan kosong yang aku dapati. Belum juga seutuhnya roh di dalam raga menyatu, satu pandanganku tertuju menilik sekelebat bayang putih yang sedari tadi seperti bergerak dengan cepat. Kilasan itu muncul sesekali dan seperti sedang mengarah padaku. Lagi dan lagi, aroma busuk kembali tercium menyengat di hidung. Aku kembali was-was dengan kaki yang terasa linu, tubuhku gemetar, seakan paham kuntilanak itu masih akan mengganggu. Ketakutanku kian menjadi nyata tatkala suara tangis terdengar berdengung di hening malam. Sayu tangis itu berasal dari seorang wanita yang duduk tidak jauh dari tempatku berdiri, hanya 4 meter jarak di antara kami, yang membuat jantungku kembali berdebar cepat. Pelan langkahku berjalan mundur, sembari tetap mengarah ke sosok wanita itu. Karena ku yakin wanita itu pasti sosok kuntilanak yang sedari tadi mempermainkanku. Perlahan langkahku mulai menjauh darinya. Ku atur nafas, mengatur strategi akhir untuk berlari sekencangnya. 1, 2, 3. Ku balikan badan dan mulai berlari. Langkahku langsung terhenti, tubuhku jatuh akibat membentur sesuatu. Aduh, sakit sekali. Langsung aku coba berdiri dan kembali berlari, hanya saja aku tidak mampu, tubuhku bergedik hebat. Bukan karena dia kembali muncul di hadapanku, tetapi karena apa yang tadi membuat diri ini terjungkal. Satu makam ada di sana, dan nisan dari makam itulah yang tadi membuat langkahku tersandung. Mataku tajam menatap nisan membuat aku menyadari siapa sosok kuntilanak yang selama ini mengganggu warga. Batinku berkata, apakah dia sosok wanita penghuni kuburan baru itu?
Anissa Cahya binti Legiman. Lisanku membaca tertatih tulisan pada kayu itu. Dengan sisa tenaga dan tubuh yang sangat gemetar, kubalikkan badan menghadap ke arah suara tangis yang tidak henti sedari tadi. Sosok itu tidak lagi dalam posisi duduk. Walau dia masih berada di posisi yang sama, namun penampakannya tidak lagi dalam wujud manusia. Tawanya kembali bergema. Seiring dengan kemunculan wujud aslinya, kuntilanak itu kembali ada di hadapanku, menatap tajam dengan sedikit senyum tipis dari wajahnya yang penuh dengan borok luka. Darah seperti turun dengan cepat. Aku kembali terduduk lemas seperti akan pingsan kembali. Pandanganku mulai kabur. Sekilas kulihat kuntilanak itu sudah berada di depanku. Dia kembali tertawa dengan wajahnya yang sudah menempel di mukaku. Mudah ditebak, aku ditemukan di area pemakaman. Hanya saja lebih gila dari kejadian Kang Udin dan Pak Karim. Tidak lama bagi warga menemukanku ketika ibu mendapati diri ini tidak ada di rumah. Dan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sigap ibu meminta bantuan warga untuk mencari dan belajar dari kejadian sebelumnya. TPU menjadi tempat pencarian pertama. Di sanalah tubuh ini terbaring di salah satu makam yang ada. Namun hal yang lebih konyol ketika aku terbangun, aku tersadar menjelang maghrib tiba. Dengan kata lain, diri ini hampir seharian tidak sadarkan diri. Tatkala mata terbuka, sudah ada ibu dan ustadz serta beberapa warga yang sedang melantunkan doa kala itu. Dan penjelasan dari ibu selang sehari setelah diriku tersadar. Sedari ditemukan, aku terus mengigau serta demam tinggi. Bukan hanya itu, nama Anissa Cahya binti Legiman acap kali terucap dalam igoanku, ucap ibuku padaku. Karena igoan itu juga, warga jadi mencari makam terkait dan menghubungi sanak keluarga dari almarhumah. Namun, agak lama pihak keluarga menanggapi keluhan warga tersebut. Mereka tidak dapat menerima perkataan warga bahwa sosok almarhumah gentayangan, bahkan menjadi kuntilanak yang acap kali menebarkan teror. Terus, apakah semua berakhir selang pertemuan itu? Tentu saja tidak. Tidak semudah itu semua berakhir. Kisah teror kuntilanak semakin intens terjadi yang membuat warga kian resah. Kunti si Cahya penghuni kuburan baru. Begitulah sosok demit itu mendapatkan panggilan dari sekitaran warga TPU termasuk warga komplek tempatku bernaung. Hujan rintik jatuh membasahi tanah. Hari baru saja beranjak menuju malam. Suara azan Isya merdu terdengar. Dari ujung pengkolan, satu kendaraan roda 2 pelan melaju. Seorang gadis tampak mengendarainya. Dia terlihat bingung, menilik kanan dan kiri mencoba menemukan rute terbaik menuju rumah sanak saudaranya. Gerimis kala itu membuat warga malas untuk berkeliaran yang pastinya membuat jalanan terasa sepi. Wanita itu tidak tahu harus kemana untuk bertanya, hingga pandangannya menatap sosok seorang wanita yang baru keluar dari area pemakaman. Walau sedikit merasa heran, namun dalam benak si pengendara mungkin dia baru saja menyekar dan berharap sosok wanita itu bisa menuntun dia menuju ke tempat yang dicari. Pelan diarahkannya motor itu melaju hingga menghampiri sosok tersebut. "Permisi mbak, mau tanya, kalau alamat komplek ini di sebelah mana ya?" ucap si pengendara sopan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia terlebih dahulu menatap wajah si pengendara dan memberikan senyum yang malah membuat pengendara wanita itu bergedik. Ada perasaan horor muncul ketika dia melihat sosok wanita itu tersenyum. "Tahu mbak, ini komplek rumah saya. Di situ," balasnya sembari menunjuk ke satu arah.
Boleh saya nebeng sekalian, Mbak? Hitung-hitung, sekalian nganter Mbak ke sana. Dekat kok, ucapnya kembali sekaligus meminta kepada pengendara tersebut. Sebenarnya, si pengendara sedikit ragu memberikan tumpangan. Tapi karena lagi dan lagi tidak ada pilihan, dan wanita itu mengatakan dia juga tinggal di alamat yang sedang dituju, maka dia memperbolehkan sosok itu turut serta bersamanya. Tidak lama perjalanan itu terjadi. Kurang dari 5 menit, mereka tiba di salah satu rumah megah bertingkat. Sosok wanita yang ditemui si pengendara di TPU meminta turun tepat di rumah megah itu. "Stop, Mbak. Ini rumah saya," ucapnya. "Ayo Mbak, masuk dulu," katanya kembali seraya memegang tangan si pengendara. Seperti terkena sihir, motor itu diarahkan masuk ke dalam rumah. Pengendara wanita itu sangat terpesona melihat kemegahannya, apalagi saat dia masuk ke dalam rumah. Perabotan kelas 1 menghiasi seisi rumah. Si pengendara diajak mengitari rumah hingga langkah mereka terhenti di ruang makan. Tertata meja dengan berbagai makanan mewah. Hanya saja, ada hal yang mengganjal. Untuk rumah seluas dan semegah ini tidak ada satu manusia pun yang dijumpai oleh dirinya, selain wanita yang sedari tadi bersamanya. "Kok sepi ya, Kak? Dari tadi tidak ada orang lain selain kita," ucap pengendara itu kepadanya. "Iya, semenjak kepulanganku beberapa bulan yang lalu, rumah ini selalu sepi," katanya dengan wajah yang sedih. "Maaf kalau kakak tersinggung." "Iya, tidak apa-apa. Kamu belum makan kan? Ayo kita makan dulu. Nanti selesai makan, kamu saya antar ke sana," serunya kembali. Berdua mereka duduk. Si pengendara tampak menahan ludah, menahan keinginan untuk segera bersantap dengan menu yang pastinya nikmat. Pengendara wanita itu seperti tidak dapat menahan diri. Selang diperbolehkan menikmati makanan, dia mulai mencicipi satu persatu menu yang tersaji. Daging, udang, sayur-sayuran. Tangannya dan mulutnya seperti tidak dapat berhenti. Padahal sudah sepiring lebih dia melahap. Sembari santap malam itu, mereka semakin akrab. Banyak pertanyaan yang dilontarkan si pengendara kepada sosok wanita itu. Hingga satu jawaban membuat jantungnya berdetak hebat. "Maaf Kak, kalau boleh tahu, sebelum pulang ke sini memang kakak asli mana?" tanyanya. "Sama seperti kamu," jawabnya singkat. Pengendara itu seketika merasa aneh dan tertawa sedikit. "Ah, kakak bisa saja," katanya belum menyadari. "Iya, aku tidak bohong. Aku sama seperti kamu, manusia," jawabnya kembali. "Kalau dulu manusia, sekarang demit dong Kak," jawab pengendara spontan. "Iya, betul," kata wanita itu. Si pengendara sontak terdiam. Makanya terhenti dan dia berkata, "Jangan bercanda Kak," tanyanya. Seketika sosok wanita itu berubah menjadi kuntilanak dengan penampilan yang sungguh sangat mengerikan dan tertawanya yang sangat menakutkan. Rumah mewah itu sirna, berganti menjadi area pemakaman. Begitu juga dengan makanan yang ada di tangan si pengendara. Didapati daging nikmat yang ada di tangannya berubah menjadi tanah yang dipenuhi belatung dan cacing. Pengendara itu langsung memuntahkan makanan yang sudah sempat dimakan, mengetahui apa yang barusan dia makan. Wajahnya pucat, dengan tubuh yang sudah tidak dapat dia gerakkan, mulutnya seakan terkunci. Seketika itu juga si pengendara pingsan, seiring dengan kuntilanak cahaya yang berada tepat di wajahnya. Ibuku juga mengatakan, menurut penuturan Bu Indah, sosok si pengendara sempat terbangun dan mendapati diri berhadapan dengan kuntilanak pada ruangan yang hanya berukuran 2 meter, seperti berdua dalam satu lahat. Ucapnya, "Aku bergedik."
Ternyata apa yang kualami tidak sehoror kejadian itu. Namun, peristiwa akhir itu membawa kabar baik di akhir kisah teror Cahya si penghuni kubur baru. Walau sedikit tidak manusiawi, warga kekeh akan membongkar makam itu bila tidak ada kejelasan dari sanak keluarganya. Yang akhirnya sanak saudara almarhumah mengalah dan memugar makam tersebut guna dipindahkan ke tempat lain. Saat prosesi pemugaran, dari mulut warga pecinta gibah, banyak yang mengatakan kondisi mayat sungguh sangat mengenaskan dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Jangankan warga yang melihat, malah dari personil keluarga dan pekerja yang membantu saat itu, banyak yang tidak dapat menahan diri hingga muntah di sekitaran makam Cahya. Entahlah, cukup Tuhanlah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengampuni. Walau rumor itu terus menjadi cerita asupan keseharian, setidaknya semenjak pemugaran makam Cahya, sosok kuntilanak itu pun tidak pernah lagi meneror warga. Semoga Cahya tenang di alam barunya dan tidak ada lagi teror dari kuntilanak Cahya si penghuni makam baru.